Quran itu terasa nikmat kalau diamalkan. Kalau Anda nggak ngamalkan, nggak kerasa keistimewaan Quran. Contoh gini ya, ini nih. Kan ada di Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, wa bil walidaini ihsan. Al-Isra ayat 23, ya kan? Aku telah tetapkan membuat keputusan supaya kalian beribadah kepadaku saja dan buktikan benarnya ibadahmu kepadaku dengan meningkatkan baktimu pada orang tua. Kalau Anda ingin tahu cara menikmati ayat itu, pulang dari sini, berbakti pada orang tua. Cium tangannya, ucapkan terima kasih, maaf Pak, terima kasih merawat saya sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sampai detik ini. Semoga Allah muliakan Mama, Papa, lebih daripada apa yang Mama Papa berikan padaku saat ini. Minta maaf Pak, cium tangannya. Silahkan rasakan nikmatnya bagian dari ayat itu walaupun cuma satu kata, wabil walidaini ihsan. Itu terasa nikmat. Tidak ada kamus gagal dalam Al-Quran. Tidak ada istilah gagal dalam Al-Quran. Yang ada adalah kasih sayang Allah yang ingin membangkitkan, menghadirkan kemampuan istimewa dalam diri kita yang belum tampak sebelumnya. Kalau tidak dibuat gagal, nggak keluar semangat kita. Kalau tidak dibikin gagal menurut bahasa kita, tidak keluar kemampuan kita yang sesungguhnya. Hanya istilah yang disebutkan manusia seringkali disisipi, ditunggangi oleh setan, memberikan pesimis dalam diri kita sehingga memvonis, ini saya nggak mampu mengerjakan ini. Padahal bukan itu maksudnya. Ada kondisi tertentu yang orang ini nggak maksiat, ikhtiarnya banyak sekali. Bahkan dia tahajud juga, dia puasa juga, dia meninggalkan maksiat. Tapi ketika menghafal Quran, kok kayaknya susah gitu. Ya dalam tanda petik ya. Padahal Allah katakan nggak ada yang susah. Tapi qadar Allah ditetapkan oleh Allah bagi orang ini misalnya nggak secepat yang lain. Orang lain misalnya dalam 10 menit hafal 1 halaman. Orang ini sudah 1 jam belum hafal. Bahkan 10 jam masih terlambat-lambat ya. Ada yang pindah lupa sebelumnya misalnya kan. Apa di antara hikmahnya? Ternyata di antara hikmahnya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk memberikan tambahan pahala kepadanya dengan mengulang apa yang telah dia tadi usahakan untuk dihafal. Jadi makanya menghafal Quran itu sering saya katakan bukan berapa banyak hafalan yang dikumpulkan, bukan berapa juz yang telah dihafalkan, tapi berapa banyak ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran itu hadir dalam jiwa kita, ya berdasarkan kemampuan usaha kita. Jadi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai itu adalah ikhtiarnya, bukan berapa juz yang telah dihafalkan. Ya, kalau berapa juz yang telah kumpul itu yang menjadi pahala, rugi kita, rugi. Tapi betapa adilnya Allah memberikan ikhtiar manusia sebagai ukuran pemberian pahala kepadanya. Nongkrong sama orang yang nggak pernah sholat, kita mau sholat jadi kagok, kita jadi nggak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah. Bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya tapi benar. Omongannya sih nggak nyakitin tapi salah, nggak enak kan? Padahal punya teman yang beriman itu enak banget, brother. Kita punya salah diingetin, kita nggak semangat disemangatin, kitanya down diangkat. Tapi kalau punya teman yang ahli maksiat, bro, tumben bro nggak ke masjid, ya bro nih lagi males, ya syukurlah, mending kita main yuk, udah rep. La tahzan, jangan khawatir kalau kita istiqomah. Kenapa? Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, nggak punya temen. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang nggak seru, akhirnya kayak nggak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Kami, bukan saya, kami. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu, kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kami temenin kamu di dunia dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Kalau cari kawan yang boleh dekatkan kita dengan Tuhan. Mana kawan? Kalau kita buat salah, diingatkan. Ulama kata gini, cari kawan
kawan yang bila kita duduk dengan dia cerita tentang agama, tentang akhirat, diingatkan kita. Saat kawan kita ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cerita tentang kita. Dia bagi tahu Allah tentang kita. Inilah kawan yang baik. Jangan cari kawan yang ajak kita pada perkara yang sia-sia. Kita dah tak layak. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang kalau mendoakan orang lain, doa orang yang mendoakan tadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebiji seperti mana orang lain yang didoakan olehnya. Disebabkan oleh karena bila mana orang mendoakan orang lain, malaikat akan mengatakan walaka mithluh, walaka mithluh, walaka mithluh. Bagi kamu sama dengan doa yang kamu pohonkan untuknya, yakni untuk saudaranya yang didoakan itu. Mendoakan kesehatan, ya Allah berikan kesehatan kepada si fulan. Malaikat mengatakan semoga Allah beri kesehatan kepada engkau. Ya Allah berikan rezeki yang luas kepada si fulan. Malaikat juga akan mengatakan mudah-mudahan engkau diberi rezeki oleh Allah seperti mana engkau mendoakan kepada si fulan, dan begitu seterusnya. Kalau malaikat mendoakan kita, confirm doa malaikat adalah lebih mustajab. Sebab tu dalam hidup kita kena ada kawan yang baik. Kerana apa Nabi kata? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang kita ni dengan agama kawan kita. Maka tengoklah dengan siapa kita kawan. Sebab tu kita kena cari kawan yang baik. Kerana apa? Kerana kata Hasan Al-Basri, istaktharu, perbanyakkan minal asdiqa'il mu'min, di kalangan orang sahabat yang beriman, fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kerana sahabat yang beriman ini, kita kawan dengan dia, dia akan bagi syafaat di akhirat esok. Kebencian nak hilangkan, kita nak hidup dengan kasih sayang. Tambah hidup dengan kebencian. Allah cipta kita ni, Allah bagi kasih sayang. Allah utuskan Nabi Muhammad kasih sayang. Alam Allah cipta ni sebagai tanda rahmat kasih sayang pada kita. Tapi kenapa kita nak hidup dengan kebencian? Kenapa kita benci orang tu, benci orang ni, benci itu? Benci akan menghilangkan keseronokan kita. Benci akan merosakkan iman kita. Hilangkan benci. Kalaupun nak benci juga kerana Allah, aku bencilah perbuatan maksiat kerana Allah. Itu saja. Tapi bukanlah benci sampai tahap merosakkan hati. Benci kerana nafsu, tidak. Tengok Allah ciptakan alam ni, tidak ada kebencian, semuanya rahmat, kasih sayang, kegembiraan Allah jadikan. Kita tengok laut, kita rasa apa? Benci tak? Kenapa laut ni biru? Aku tak puas hati dengan laut ni biru. Benci saya. Mana ada? Semua orang tengok laut yang Allah cipta, Allah, alhamdulillah, tenangnya. Bila orang tengok gunung, orang tengok pemandangan, semuanya orang kata apa? Tenangnya, tenangnya. Tengok bintang, tenangnya, tenangnya. Tengok bulan, tenangnya. Maksudnya Allah ciptakan alam ni sebagai untuk kita tenang, untuk kita ingat Allah, untuk kita hilangkan kebencian, untuk kita hilangkan stres. Karena Allah cipta, Allah kasih pada kita. Allah cipta kita, Allah. Ustazah katanya nggak boleh pilih-pilih teman. Enggak, salah itu, teman harus dipilih. Kenapa gitu? Almar'u ala dini khalili. Seseorang agamanya akan tergantung sama agama kawannya. Kalau kamu nggak bisa dapetin teman yang baik, maka sendirian lebih baik bagimu. Berteman aja sama kajian-kajian yang bagus-bagus. Dengerin aja terus kajian-kajian. Sekarang ini kan gampang banget berteman sama YouTube, berteman sama Instagram, ya kan ya? Sama orang-orang yang ucapannya bisa menjadi tambahan kekuatan bagi dirimu. Gitu. Sebab kalau kamu nih lagi kesel-kesel sama suami kamu ngobrol, cerita sama temen kamu, bisa jadi malah omongannya kayak gini, lo lagian ngapain sih bela-belain laki modelan kayak begitu, dicerai aja cerai. Kayak saya nih bercanda, enak, bebas. Saya yakin tuh kamu akan jadi tambah cepet banget mutusin ceraikan saya. Kan begitu? Ayo, temenannya memang. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan, kalau aku bersahabat dengan engkau, solatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina. Kalau aku bersahabat dengan engkau, terus berjamaah ke masjid. Kalau aku bersahabat dengan engkau, aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah,
fakun man ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Kalau mampu Anda lakukan ini, maka demi Allah saya katakan, saya tutup untuk bagian yang pertama ini, saya tutup. Jika mampu Anda istiqomah mengerjakan sholat ini saja, saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak, baru sholat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda, maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat sholat fardu, perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal sholat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Subuh jam 3:40, Anda bangun jam 3:35, 5 menit sebelum subuh, begitu Anda bangun, ya Allah saya terlambat, padahal subuh aja belum, karena Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah. Terjadi perubahan. Dan yang paling hebat, ketika imannya mulai meningkat, ketika kemudian ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maaf, pada pandangan yang tidak bagus sudah nggak senang lagi. Pada harta yang haram sudah nggak senang lagi. Riba sudah nggak senang lagi. Sogok menyogok sudah nggak senang lagi. Sekarang yang senang semua yang halal-halal. Salat. 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 Sungguh Allah kagum kepada pemuda yang tidak memiliki kenakalan, ya, tidak memiliki penyimpangan. Kenapa? Karena pemuda ini lain daripada yang biasanya. Ketahuilah rahimakumullah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesialnya masa muda sehingga pada hari kiamat kelak dia akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Sungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Kemudian kata Nabi SAW, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Min aina iktasabu fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Wa an ilmihi, dan ditanya tentang ilmunya, mimma amila bihi, apa yang dia amalkan dari ilmu. Jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Jaga iman. Kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual, ya punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpah. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang Khalik lah. Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita, ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama generasi pemuda hebat itu kata Allah, amanu bi rabbihim. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Syekh Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadis sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku enggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Orang yang beruntung dalam hidup itu adalah orang yang punya suhbah solihah, yang punya teman yang positif.
Ternyata orang yang bisa bahagia dalam hidup itu adalah orang yang memiliki orang yang memiliki hubungan. Tapi hubungan yang kayak gimana? Hubungan yang watawasaw bil haq, watawasaw bisob. Yang mereka itu saling support dalam hal-hal yang baik dan saling support juga untuk saling menguatkan gitu. Saling support dan saling menguatkan lah kalau bahasa yang lebih sederhana. Jadi orang beriman, orang yang solih, orang yang beruntung dalam hidup itu adalah orang yang punya suhbah solihah, yang punya teman yang positif, yang punya lingkungan yang positif, keluarga, kemudian tetangga, kemudian juga sahabat, bahkan saudara misalnya. Kalau mereka bisa menjadi watawasaw bil haq, watawasaw bisob, bisa saling mensupport, bisa saling menguatkan, maka dia akan jadi orang yang bahagia menurut surat Al-Asr. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani. Jadi kalau ingin menjadi yang terbaik, rumusnya sederhana. Pelajar yang terbaik, ayah terbaik, ibu terbaik, pengusaha yang terbaik, ya, pejabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik. Dan ini sudah terbukti sepanjang zaman. Kalau ingin yang menjadi yang terbaik di bidangnya dalam setiap era, rumusnya satu: belajar Al-Quran dengan benar. Saya ulangi, belajar Al-Quran dengan benar, kemudian praktekan. Ajarkan, praktekan. Misal, Anda pelajar ini, mau di sekolah, mungkin SD, SMP, SMA, atau di kampus-kampus, ingin menjadi yang terbaik dalam dunia pembelajaran. Ingin cepat hafal, mudah memahami materi, kan? Nah, Anda keluarkan ayat-ayat Quran yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti ada ayat-ayat membimbing kita cara belajar yang benar bagaimana, cara mengatur waktu seperti apa, cara memetakan pelajaran dengan hobi kita, dan cara menjadikan itu mencapai target kita bagaimana. Hadisnya keluarkan. Kalau kita menunggangi ayat-ayat tadi dan hadisnya, itu Anda berpotensi menjadi yang terbaik di zamannya dalam bidangnya. Itu sudah terbukti dalam sejarah. Silahkan teman-teman cek dari zaman Nabi ke sahabat sampai ke tabi'in sampai orang-orang sukses di masa lalu, itu mereka selalu memulai dengan Al-Quran. Jadi apapun. Untuk mengingatkan anak muda, jangan terlena dengan masa lalu. Karena kita punya masa depan. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Lalu untuk apa Ustaz ceritakan masa lalu ini? Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Masa lalu itu mereka, masa depan itu kamu. Bahagia tidak bisa dimunculkan oleh seorang motivator di dalam ruangan hotel yang megah dengan suara audio visual. Bahagia, bahagia, bahagia. Begitu keluar dari hotel, kembali murung, kembali susah, kembali sedih. Kebahagiaan datang dari Allah. Dia yang membisikkan ke dalam hati melalui malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mau bahagia, istiqomahlah. Mau hilang sedih, istiqomahlah. Mau hilang takut, istiqomahlah. Allah bersama orang yang istiqomah, mengusir segala kesusahan. Saya dikritik, saya diomongin jelek. Yang pertama saya cek adalah mereka benar apa enggak. Jangan-jangan mereka benar, gitu. Berarti kan itu masukan buat saya. Kalau mereka benar, saya yang improve. Kalau mereka yang salah, ya baik-baik aja tuh hidup. Karena berarti yang rugi siapa? Mereka yang punya persepsi salah tentang saya kan. Kan kebenarannya sendiri tidak berubah. Belajar daripada kita berselisih dengan orang lain untuk tidak melihat hanya benar kita saja dan melihat kesalahan hanya pada orang lain saja, tapi belajarlah untuk kita melihat kekurangan ada kepada kita untuk mencari solusi, karena pada hakikatnya dalam perselisihan yang dicari solusi, bukan ingin mencari menang. Dengan demikian ambillah hikmah daripada tarbiyah Nabi SAW. Ketika berselisih, carilah solusinya melalui kekurangan yang ada pada diri sendiri dan juga husnudzan yang ada kepada orang lain. Hatta orang itu memang betul-betul salah,
carilah solusi yang lebih mendamaikan berbandingkan kepada melihat dirinya paling benar. Punca permasalahan tak selesai bila seseorang merasa dirinya paling benar. Kalau ada masalah dengan siapapun, jangan ngomong kepada siapa-siapa. Terus kita nggak boleh curhat sama manusia atau teman. Boleh, porsinya kecil. Kita curhat ke teman misalnya sejam. Berarti kita harus curhat ke Allah lebih dari itu. Allah harus lebih sering mendengar masalah kita daripada orang lain. Itu tandanya kita percaya sama Allah. Tandanya kita akrab sama Allah. Rahasianya, curhatlah kepada Allah. Bentangkan sajadah, setelah berwudu, Allahu Akbar. Mau ngapain? Mau curhat. Buka dulu dengan 2 rakaat salat hajat. Beres, ya Allah. Tidak akan kecewa orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa. Allah sudah mengabulkan doanya bahkan sebelum dia menurunkan tangannya. Allah perkenankan doanya. Gak akan rugi kita curhat sama Allah. Bahkan Nabi aja bilang gak rugi orang yang bermusyawarah kan. Bermusyawarah dengan manusia aja gak rugi. Apalagi bermusyawarah dengan Allah. Bentuknya doa dan curhat. Lebih gak rugi lagi tuh. Pulanglah Anda dalam keadaan tertawa dan orang lain yang menatap Anda menangis. Itulah akhirat. Jadi biarkan kita lahir dengan menangis, orang tersenyum, dan jadikan diri kita pulang dengan tersenyum dan orang lain menangisi kepergian kita dengan kemuliaan. Pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya. Pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa. Maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang. Ternyata orang yang bisa bilang gak apa-apa ya Allah, aku terima ya Allah, ini takdirmu ya Allah, engkau yang paling ngerti ya Allah, itu orang yang radiyah. Itu jiwa yang sangat ridho dengan Allah, dengan Tuhannya. Sehingga Allah pun ridho kepada. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing dia mendapatkan rezeki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Anda dalam mencari kerja, ingat kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja. Siapa teman yang kita perlu berteman? Kalau duduk dengan dia, kita ingat Allah. Maknanya apa? Dia selalu jaga haknya Allah untuk tidak dilarang, untuk tidak dilanggar. Dia berteman dengan dia, tak ada mengumpat orang, tak ada merendahkan orang, tak ada maki orang, tak ada cakap benda yang mungkar, tak ada hal-hal yang maksiat. Yang kedua, orang yang perlu kita duduk dengan mereka adalah orang yang kalau kita duduk dengan dia, kita akan bertambah ilmu. Maksudnya apa? Dapat ilmu daripada dia. Maksudnya apa? Orang itu kalau bercakap ilmu, bukan cakap kosong. Kemudian yang ketiga adalah kalau kamu berteman dengan dia, menambahkan kecenderungan kamu ke negeri akhirat. Ya,
teman yang kalau bercakap akhirat, bercakap tentang pahala, bercakap tentang hal-hal kebaikannya. Kalau kita lagi diomongin orang, direndahkan orang, dihina orang, disakiti orang, jangan kecewa. Kenapa? Karena kita nggak dirugikan dengan semua perilaku mereka. Justru perilaku mereka itu menguntungkan kita. Ternyata teman-teman, rahasianya, kalau kita lagi diomongin orang, kita tuh lagi dihadiahi pahala sama dia. Setiap kali dia membicarakan kita, setiap kali juga dia menghadiahkan kita pahala amal ibadahnya. Kalau dia nggak punya cukup amal untuk membayar dosa gibahnya, maka dosa kita yang akan dibayarkan kepada dia. Yang ngebicarain kamu, yang menghina kamu, yang jelekin kamu, dia yang rugi. Kamu sih kausar. Makanya kalau dibicarain orang, dibully di sosmed segala macam, replay aja, inna a'tainakal kausar. Bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, gak ada kerjaan. Berbalik Anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham sampai sini? Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid diberikan hati yang bersih, enggak ada dengki sama orang, enggak ada benci sama orang, enggak ada dendam sama orang, mencintai semua orang dan hingga dicintai oleh semua orang. Semua orang cinta kepada beliau, yang jauh, yang dekat, yang habaib, yang masyayikh, kiai, ulama, bahkan yang non muslim cinta kepada beliau. Mahbub. Kenapa? Sebab dia dicinta kepada Allah, dicinta oleh Allah. Yudha'lahul qabul fil ardh, diberikan tuh kecintaan kepada beliau itu di dalam hati-hati makhluk yang ada. Ketika dunia terasa sempit, Allahumma qad daqat alaika, Allahumma qad daqat alayya, ya Allah, sudah terasa sempit dunia ini bagiku, bima rahubat, padahal sebelumnya dunia ini lapang, tapi hari ini terasa sempit. Maka keluar dari mulut, ya Allah, idza daqat alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, hembuskanlah nafas panjang, katakan ya Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon pertolongan, tiada tempat meminta, tiada tempat berharap kecuali Dia. Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Worst people give you experience. The worst people give you a lesson. And the best people give you cherished memories. We are often let down by the most trusted people and loved by the most unexpected ones. Some use their words to make us cry. Others ignore our faults and cherish our smile. Some leave us when we need them most, while others stay with us, even when we ask them to leave. The world is a mixture of people. We just need to know which hand to shake, which hand to hold, and which hand to slap away. After all, that's life. Learning to hold on and learning to let go. In the end, it's not about the hands we're dealt, but how we play them. Life's lessons come in various forms, sometimes disguised as hardships, other times as blessings in disguise. Embracing both the good and the bad molds us into who we are meant to become.